Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah ini kita boleh bersyukur betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kita. Kita mau melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Kita akan senantiasa mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, karena kasih Allah senantiasa nyata di dalam kehidupan kita, dan pemeliharaan Tuhan itu senantiasa baru atas kehidupan kita. Haleluya. Kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh bersyukur Tuhan buat semua rancangan-Mu atas kehidupan kami, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami hendak memuji-Mu Tuhan, kami hendak menyembah-Mu, kami akan mengagung-agungkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Sembah puji kemuliaan bagi Allah. Engkau Tuhan kekuatan, pengharapan, penolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati Tuhan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau menikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan.
menikmati hadirat-Mu Tuhan. Syukur bagi Allah, ku sembah Engkau Yesus. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Segala hormat kebesaran bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Bapa, kasih setia-Mu selalu baru atas kami. Sungguh kami bersyukur, penyertaan-Mu sempurna. Segala ucapan syukur bagi Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Yesus, sebab Kau baik, Kau sungguh baik. Oh, terima kasih Bapa. Betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu itu senantiasa baru atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak habis-habisnya rahmat-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan,
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama membawa korban syukur kami. Dan jika pagi hari ini Bapa, sebelum kami mengawali setiap aktivitas kami, biarlah firman yang akan kami dengar ini memberikan satu kekuatan, satu rema yang luar biasa atas kami. Terima kasih Bapa. Berkata-katalah atas kami anak-anak Tuhan, sehingga kehidupan kami dalam sepanjang hari ini, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman di dalam kuasa-Mu dan otoritas-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Dan masih bersama kami Doa Fajar Tifara. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita akan belajar sehingga setiap kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara kita akan belajar bersama-sama mengenal tentang pembangunan rumah dan pekerjaan. Jadi sebenarnya judul ini bisa disatukan yaitu menjadi pembangunan rumah dan pekerjaan. Tapi di dalam judul ini bisa dipisah-pisahkan antara pembangunan, antara rumah dan pekerjaan. Baik saudara dikasih Tuhan, kita akan langsung aja buka di dalam Mazmur 127. Kita akan baca bersama-sama. Yaitu berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2 ini sebenarnya bicara tentang kedaulatan Tuhan ya saudara ya. Bicara tentang campur tangan Tuhan dan bicara tentang apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Jelas kalau kita bicara tentang pembangunan apapun yang kita bangun di dalam kehidupan kita, tentunya butuh campur tangan Tuhan. Dan kalau kita sendiri punya perencanaan untuk membangun sesuatu, misalkan ini contoh kita mau membangun sebuah rumah, membangun sebuah ruko, membangun apapun seturut dengan kehendak kita. Kalau Tuhan tidak mengizinkan atau Tuhan tidak menentukan, tidak mustahil semuanya tidak akan bisa terjadi. Artinya memang betul-betul semua yang akan kita bangun itu campur tangan Tuhan. Dan tentunya semua sudah dikehendaki oleh Tuhan. Baik saudara, kalau kita mau membahas tentang pembangunan, apa yang kita bangun? Ada beberapa hal di sini ya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kita membangun rumah atau membangun sebuah gedung. Apa saja saudara yang akan kita bangun? Kembali lagi, harus ada campur tangan Tuhan. Tentunya kita memiliki satu perencanaan, memiliki planning. Betul ya? Jadi kita kalau mau membangun rumah, oh iya, aku ada dana berapa? Oh iya, nanti bentuknya seperti apa? Nanti prosesnya bagaimana? Nah, kalau semua mengandalkan kekuatan kita sendiri, kadang-kadang semuanya itu bisa tidak terencana dengan baik, tidak bisa tercipta dengan baik, saudara. Maka dari itu, segala sesuatu yang kita rencanakan atau yang akan kita bangun, kita butuh campur tangan Tuhan. Nah, dalam hal ini, ada satu prioritas kalau kita bicara di dalam kerohanian, apa yang perlu kita bangun? Misalkan rumah, tentunya kita bicara rumah, yaitu bait Allah itu sendiri yang akan kita bangun.
Apalagi kalau bicara tentang bait Allah tanpa melibatkan Tuhan, nonsen. Tidak akan mungkin bisa terjadi, saudara. Amin, saudara ya. Jadi di sini ada pembangunan, tergantung apa yang harus kita bangun. Mungkin kita akan membangun karakter kita. Mungkin kita akan membangun hubungan sosialisasi kita. Atau mungkin kita akan membangun sebuah rencana di dalam sebuah pekerjaan. Apa saja, saudara. Libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Libatkan Tuhan di dalam perencanaanmu. Maka semuanya akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan niscaya Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Amin ya, saudara. Yang kedua mungkin dalam segi kerohanian. Kalau yang pertama tadi di dalam segi material, mungkin di dalam segi sebuah hubungan. Nah yang kedua ini dalam segi kerohanian. Mungkin di dalam pelayanan. Ya kan, yang kita bangun mungkin di dalam iman atau karakter. Apalagi yang kaitannya dengan kerohanian, saudara. Jelas, libatkan Tuhan. Karena semua itu adalah kedaulatannya. Semua itu adalah ketentuan. Apapun itu, semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Baik di dalam lingkunganmu, baik di dalam keluarga kita, atau bahkan justru diri kita sendiri, saudara. Itu semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Amin. Bahkan ada firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang memilih kita. Bahkan memilih kita sejak dalam kandungan ibu kita. Artinya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan itu merupakan kedaulatan Tuhan itu sendiri. Di dalam pelayanan, ini bicara tentang kepercayaan. Kadang-kadang orang memiliki ambisi, saudara. Wah, nanti kalau aku udah pelayanan, aku harus seperti ini, aku harus seperti ini, aku harus seperti ini. Boleh-boleh saja. Tetapi kembali lagi kepada motivasi kita. Kalau memang motivasi kita untuk membangun sebuah kepercayaan atau pelayanan hanya untuk. Nah, di sini kita harus tahu. Hanya untuk dipandang orang, hanya untuk mencari kehormatan manusia. No. Justru itu yang akan menghancurkan kita. Di dalam sebuah pelayanan artinya itu sebuah kepercayaan yang Tuhan beri untuk hidup kita. Untuk menjadi pelayan Tuhan. Tentunya butuh campur tangan Tuhan. Dan itu sangat-sangat penting. Apabila Tuhan menghendaki kita naik. Meskipun mungkin saja orang mau menjatuhkan kita. Tuhan tetap akan bawa naik. Karena motivasi kita benar di dalam pelayanan. Nah, demikian juga halnya dengan membangun iman. Tentunya membutuhkan satu ketulusan, keikhlasan. Karena iman yang kita bangun itu, saudara, butuh proses demi proses, butuh pembelajaran demi pembelajaran, butuh masukan demi masukan, nasihat demi nasihat, butuh firman itu sendiri untuk bisa membangun iman kita. Seperti yang Tuhan kehendaki. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, dalam segi pembangunan dalam segi karakter. Kalau tadi kita bicara tentang pelayanan, itu bisa bicara tentang kepercayaan dari Tuhan untuk kita. Kita bisa melayani Tuhan, itu sebuah kepercayaan, sebuah anugerah atau kasih karunia. Ya, dibutuhkan iman yang kuat. Dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, membentuk atau membangun sebuah karakter. Kalau kita memiliki iman di dalam Kristus, kadang-kadang ada orang bertanya seperti ini. Bu, lebih penting mana sih karunia atau karakter terlebih dahulu? Saya selalu jawab, lebih penting pembentukan karakter terlebih dahulu. Lebih penting membangun karakter itu sendiri. Baru karunia. Karena karunia itu mengikuti, karunia itu pemberian, saudara. Tetapi ada seandainya kita memiliki karunia tetapi karakter kita belum terbentuk dengan baik. Bagaimana yang terjadi? Kita akan menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang sombong rohani. Merasa kita pandai, merasa kita mampu dan merasa kita
selalu bisa dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, atau mengandalkan, oh ini karena saya. Betul? Jadi lebih penting membentuk atau membangun karakter terlebih dahulu, sehingga karunia yang mengikuti kita menjadi seorang hamba Tuhan yang hidup dengan kerendahan hati, saudara. Dan kita bisa dipercayakan pelayanan demi pelayanan, dan kita terus akan dibawa naik dan tidak akan pernah turun. Karena hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Baik saudara, itu tadi yang kita bahas tentang pembangunan. Dan rumah atau bangunan, kita tidak akan bicara tentang bangunan secara fisik atau material. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu pembangunan tubuh Kristus atau bait Allah atau bangunan di dalam kehidupan kita secara rohani. Ya, itu karena itu sangat berkait sekali saudara ya. Jadi rumah atau tempat tinggal atau yang bisa dibilang lebih penting lagi, yaitu bait Allah yang ada dalam diri kita. Itu yang harus dibangun. Itu yang lebih penting. Dan itu menjadi satu prioritas. Dan semua yang tercantum di dalam pembangunan ini menyangkut sebuah pekerjaan, saudara. Karena apapun yang dibangun tentunya punya tujuan. Kita membangun rumah tujuannya untuk tempat tinggal. Kita membangun kantor tujuannya untuk sebuah pekerjaan. Kita membangun sebuah gereja tentunya untuk satu komunitas dalam beribadah dan sebagainya. Amin. Jadi ada yang lebih penting, yaitu pembangunan di dalam rumah secara pribadi atau bait Allah itu sendiri. Dibutuhkan campur tangan Tuhan. Dibutuhkan apa saudara? Kedaulatan Tuhan. Amin. Dan kalau bicara tentang pekerjaan atau masuknya di dalam pelayanan, itu adalah sebuah kepercayaan. Jadi kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, untuk mengerjakan pembangunan, untuk mengerjakan bait Allah. Amin saudara ya. Kadang-kadang ada juga yang misalkan kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku gak punya pekerjaan. Beri aku pekerjaan. Tuhan, buka jalan untuk kami sehingga kami memiliki pekerjaan, Tuhan. Banyak orang yang selalu berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan bukakan jalan, supaya kita mendapatkan pekerjaan. Tapi saat Tuhan membuka jalan, saat Tuhan memberikan pekerjaan, apa yang terjadi? Terkadang kita merasa bahwa itu usaha kita, usaha saya. Itu karena saya mampu, itu karena saya bisa, itu karena saya pinter atau pandai. Hati-hati saudara. Terkadang kita lupa satu hal, bahwa sebenarnya apa yang kita capai, apa yang kita kerjakan, kalau itu sebuah keberhasilan, semua campur tangan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Amin. Nah, kita akan buka di dalam Ulangan. Mari kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Kita akan ambil di dalam ayat yang ketiga. Dari Ulangan 8, ayat yang ketiga sampai seterusnya. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak lupa bahwa semua adalah ketentuan Tuhan. Kalau tadi kita bahas bicara tentang di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama sampai yang kedua itu bicara tentang satu perencanaan pembangunan, ya kan? Terus juga ada ayat yang kedua tadi bicara tentang pekerjaan, ya. Dan di Ulangan 8 ayat yang ketiga dan seterusnya, Tuhan sedang mengingatkan bagaimana Tuhan campur tangan di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca. Jadi, Tuhan ya, merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal
dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Ayat yang keempat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk, dan di tubuhmu dan di kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat yang kelima, maka haruslah engkau apa saudara? Maka haruslah engkau insaf. Ya. Dan dikatakan apa? Bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Nah, itu cara Tuhan mendidik kita karena kasih sayangnya saudara. Kadang-kadang kita diizinkan mengalami itu tadi. Tuhan, kasih aku pekerjaan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, buka jalan atas kami. Tuhan mengizinkan kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang sangat menyusahkan hidup kita. Tapi satu hal, itu cara Tuhan mengingatkan kita. Bahwa saat kita berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan buka jalan. Artinya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Sehingga mengingatkan kita bahwa semua itu bukan usaha kita. Tapi kasih karunia. Tapi pemberian Tuhan. Tapi semuanya seizin Tuhan. Amin saudara. Nah ayat yang ke-6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintahnya. Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang sudah ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Ya, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usaha berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Ayat yang ke-10 ya. Maka engkau akan memuji Tuhan. Tujuannya itu saudara. Ya. Dan apa dikatakan? Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu saudara. Jadi tujuannya apa? Tuhan membawa kita dari padang gurun yang gersang. Dari kesusahan-kesusahan. Tujuan Tuhan supaya melatih kita merendahkan hati kita. Supaya kita tidak lupa bahwa Tuhan campur tangan di dalamnya. Dan semua bukan usaha atau kekuatan kita saudara. Dan tujuan Tuhan supaya senantiasa dalam kehidupan kita selalu memuji-muji Tuhan. Ingat kepada Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, saya akan lanjutkan ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Nah ini peringatan buat kita semua saudara. Dengan tidak berpegang pada perintah. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, ini peringatan saudara ya. Terus dikatakan apa? Mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu masih ditambah, ya itu bicara tentang kekayaan, kelimpahan saudara. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, ini bicara tentang kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan engkau tinggi hati. Itu peringatan dari Tuhan. Ya, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir atau dari rumah perbudakan, yang membawa engkau keluar dari kesengsaraan, dari kesusahan, sehingga engkau dibawa kepada kelimpahan. Tapi ada peringatan-peringatan di dalamnya. Janganlah engkau menjadi sombong. Merasa ini kemampuan kita.
merasa ini karena usaha kita. Dan dikatakan apa? Jangan pernah melupakan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Amin. Banyak sekali kadang-kadang kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan kita dilimpahkan. Namun kadang-kadang banyak orang, ayo pelayanan, ayo kita datang ke gereja. Aduh maaf Bu, ini sudah gak ada waktu. Karena toko saya rame, karena ini sibuk sekali dan sebagainya dan sebagainya. Saya rasa Ulangan 8 ayat 3 dan seterusnya ini penting sekali untuk mengingatkan kita supaya kita tidak lupa. Siapa saya atau siapa kita di saat kita hidup dalam kesengsaraan sehingga Tuhan membawa kita menuju kepada kelimpahan. Atau mungkin lebih baiknya kita tidak menuju kepada kelimpahan sehingga kita tidak lupa akan campur tangan Tuhan, saudara. Pada tujuan Tuhan. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kesengsaraan, saudara. Amin. Baiklah, kita tahu sekarang bahwa di dalam kehidupan kita sekecil apapun ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Sebab semua yang diberikan kepada kita adalah kedaulatan Tuhan. Atau apapun itu semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau tadi dikatakan di Mazmur 127 ayat yang kedua ya, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Ya. Karena itu semua diberikan Tuhan, saudara. Pada saat dikatakan ayat seterusnya itu, sebab Tuhan memberikannya kepada orang-orang yang dicintainya. Di saat mereka sedang tidur. Dan bisa saja saat kita tidur berkatnya tercurah. Tiba-tiba ada orang datang membawa berkat ini untuk ibu, ini untuk bapak, ini untuk saudara. Bisa saja. Kembali lagi ya saudara ya, jangan pernah lupakan campur tangan Tuhan atau kedaulatan Tuhan itu sendiri atau pertolongan Tuhan dengan memegang setiap apa yang sudah menjadi aturan dan ketetapannya, yaitu firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Baik saudara, firman Tuhan ini sungguh menguatkan kita sebelum kita melakukan aktivitas kita. Sehingga firman ini mengingatkan kepada kita betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia selalu campur tangan di dalam pekerjaan kita, hubungan kita, sosialisasi kita, ataupun komunitas kita. Amin saudara. Baiklah kita akan berdoa. Dan mari tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sungguh terpuji-pujilah segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami berterima kasih. Engkau senantiasa campur tangan di dalam segala perkara kami ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau sendiri yang menetapkan kami, yang menentukan hidup kami. Sungguh kami bersyukur Engkau hadir dalam kehidupan kami. Membawa hidup kami pada kebaikan demi kebaikan. Menuju kepada rancangan-Mu yang ajaib. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini. Tanpa terkecuali. Sebab kami tahu mungkin kami mengalami banyak sekali problema, masalah dan tekanan-tekanan hidup. Hamba-Mu berdoa untuk setiap mereka ya Bapa. Engkau Allah yang penuh kasih. Mata-Mu senantiasa tertuju kepada setiap mereka yang teriak minta tolong. Bapa hari ini demi nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami seperti yatim. Tuhan tolong mereka.
Tuhan buka jalan atas setiap mereka. Tuhan tuntun langkah mereka. Dan hari ini demi nama Yesus Kristus, apapun persoalan masalah mereka Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban mereka. Dan setiap orang yang mengalami masalah keluarga, masalah rumah tangga, demi nama Yesus Tuhan ikat kembali dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan pulihkan keadaan mereka, sehingga mereka menemukan jalan keluar yang daripada Tuhan. Kami rindu Bapa, kami mendengar kesaksian-kesaksian mereka, bahwa Tuhan campur tangan di dalam setiap perkara mereka. Dan hidup mereka dipulihkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya saat kami bersatu hati dengan saudara-saudara kami, dengan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, hari ini kami boleh menerima jawaban-jawaban doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang lemah. Dan hari ini apabila mereka terpuruk, Tuhan Engkau yang akan mengangkat mereka. Haleluya, haleluya. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, yang hari ini mereka menjalankan amanat agung-Mu, yaitu memberitakan kabar Injil demi nama Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa Tuhan berikan kekuatan atas hamba-hamba-Mu. Tuhan urapi mereka semua, Tuhan sertai Tuhan, sebab kami tahu penyertaan-Mu itu sempurna. Dan Tuhan memelihara kehidupan keluarga besar mereka. Tuhan menjamin masa depan mereka dimanapun mereka berada dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberikan kelancaran, kemudahan. Semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Sebagai hamba-hamba Tuhan kami minta Bapa, luruskan motivasi kami untuk melayani Tuhan. Luruskan jalan kami ya Tuhan. Tuntun kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dimanapun hamba-hamba Tuhan ini berada, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun boleh berada. Kami percaya gereja ada karena Tuhan yang menentukan. Sebagai tempat di mana kami bisa berkomunitas, di mana kami bisa menyatukan hati, di mana kami boleh bekerja di ladang Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan. Berkati gereja-gereja ini di mana sebagai satu wadah dan hadirat-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Meskipun kami tahu banyak sekali masalah dan problema yang terjadi atas bangsa dan negeri kami Indonesia. Satu perkara kami juga tahu bahwa Tuhan, Engkau turut campur tangan dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kehancuran terjadi. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kemakmuran, kesatuan boleh terjadi atas Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi selaku Bapak Presiden kami yang kami kasih. Bapak berikan kekuatan atas beliau. Sertai beliau Tuhan. Berikan pengurapan-Mu. Berikan hikmat-Mu untuk menyertai beliau Tuhan. Berikan sukacita ya Bapak. Roh takut akan Tuhan. Dan Engkau menyertai dimanapun beliau berada. Tolong Bapak Jokowi Tuhan. Mengemban amanat agung. Mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab. Kami percaya semua bisa beliau lakukan karena Engkau ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Engkau juga Tuhan menolong keluarga besarnya. Putra-putrinya, istrinya, anak, menantu dan cucunya. Engkau memelihara dengan baik kehidupan beliau. Di dalam setiap aspek kehidupan beliau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Solo di mana kami boleh tinggal. Oh haleluya. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh ada di kota Solo. Sebab kami melihat kemuliaan-Mu penuh atas kota Solo. Nama-Mu sering diserukan atas kota Solo. Kami percaya kota Solo boleh menjadi kota pionir, kota kemuliaan Allah. Menara-menara doa mercusuar
boleh membumbung tinggi, menyerukan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di mana di kota Solo ada kesatuan, ada toleransi, ada kemakmuran. Oh haleluya, damai sejahtera penuh atas kota Solo. Sebab kemuliaan-Mu penuh atas kota Solo. Kami berdoa untuk Bapak Gibran selaku Bapak Wali Kota. Demikian pula atas beliau Tuhan. Engkau menyertai, Engkau menaruh hikmat di dalamnya. Dan Engkau juga selalu menolong di dalam setiap tugas-tugas beliau. Bapak kami juga berdoa untuk acara Natal bersama bulan Desember di mana akan diselenggarakan di kota Solo. Bapa dalam surga, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas setiap kami. Dan Engkau Allah yang selalu menentukan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kami berdoa supaya setiap program yang ada, perencanaan-perencanaan yang ada, semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk doa fajar pagi hari ini. Kiranya kami semua diberkati luar biasa. Terpujilah nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini kiranya menjadi rema yang luar biasa atas kita semua. Baiklah saudara, kalau ada yang minta dukungan doa, kiranya boleh menghubungi nomor yang sudah tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.